Semuanya. Selamat. Apa kabar? Baik. Ya, semoga kita semua tetap sehat ya dalam beraktivitas. Dan pada hari ini kita berjumpa lagi dalam pembahasan materi kita, yaitu tentang pengembangan ekonomi Kreatif. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, silakan. Karena sekalian mengabsen dulu ya. Jumlah kita berapa orang? 30? 32. Ya. Mungkin ada yang tidak hadir? Hadir semua. Semua? Baik, terima kasih atas kehadirannya. Ingatkan kembali materi pada pertemuan minggu lalu. Ya. Minggu lalu kita membahas tentang apa? Perdagangan internasional. Nah, Proses pertukaran barang atau satu jasa. orang saja. Coba. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang atau jasa antar dua negara atau lebih dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Baik, tepuk tangan untuk Christina. Manfaat yang pertama, memperluas pasar. Memperluas pasar. Apa lagi? Silakan. Menjalin persahabatan antar Menjalin negara. persahabatan antar negara. Ada lagi? Baik. Jadi itu materi pertemuan kita pada minggu lalu. Sekalian, sekiranya kita masih tetap semangat ya, walaupun dalam situasi seperti ini yang menggunakan masker, tetapi demi kesehatan kita ya di masa pandemi ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, anak-anak sekalian dapat menemukan konsep ekonomi kreatif dengan baik. Lalu yang kedua, mengidentifikasi upaya-upaya untuk meningkatkan ekonomi kreatif. Baik anak-anak sekalian, silakan melihat tayangan yang ada ini. Ya, ada dua gambar ini. Silakan perhatikan anak-anak sekalian. Gambar yang pertama dan kedua ini seperti apa? Gambar apa? Mendeskripsikannya? Silakan. Gambar yang pertama adalah gambar kerajinan hasil daerah Kabupaten Manggarai. Gambar yang kedua, gambar barang hasil produksi yang modern. Baik, tepuk tangan untuk SAS. Kalian coba perhatikan ya, ini barang apa? Ini apa? Topi. Ya. Topi ini yang menghasilkan siapa? Manggarai. Ya. Nah, ini barang hasil kreativitas orang. Nah, kreativitas itu adalah kemampuan seseorang untuk bisa melahirkan atau menciptakan sesuatu yang baru. Ya, contohnya ini tadi. Barang ini merupakan barang yang dihasilkan oleh di daerah Manggarai. Jadi biasanya barang yang dihasilkan itu belum dihasilkan oleh daerah atau wilayah atau orang lain. Jadi berdasarkan Instruksi Presiden 6 tahun 2009 itu, bahwa pengembangan ekonomi kreatif itu pemerintah melakukan usaha untuk mengembangkannya. Mengembangkan ekonomi kreatif itu yaitu diantaranya adalah tentang berkaitan dengan keterampilan. Keterampilan sudah itu bakat dari secara individu, sudah itu yang bisa menghasilkan karya seni. Ini tadi contohnya, ya, tas ini hasil karya yang memiliki nilai seni yang didasarkan pada budaya daerah setempat. Ini budaya dari daerah Manggarai, Kabupaten Manggarai. Nah, ekonomi kreatif itu ya, merupakan pengembangan konsep yang berlandaskan asas kreativitas. Ya. Jadi itu yang dihasilkan berdasarkan kita membaca buku
siswa tadi halaman 154 itu, ya, Bapak ingin bertanya, ya, apa sebenarnya konsep dari ekonomi kreatif itu? Ada yang bisa jawab? Saya Pak. Silakan. Konsep ekonomi kreatif adalah sebuah konsep ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan gagasan dari sumber daya manusia atau SDM sebagai faktor produksi yang pertama dan didukung oleh adanya industri kreatif. Ya, tepuk tangan untuk Eva. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ada Pak. Ya, silakan. Apa saja upaya untuk meningkatkan ekonomi kreatif? Apa upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ekonomi kreatif? Ada yang bisa jawab? Saya Pak. Silakan. Upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Yang pertama, menyiapkan insentif. Yang kedua, memberikan perlindungan hukum. Oke, tepuk tangan. Yang ketiga, membentuk komunitas kreatif. Ya, membentuk komunitas kreatif. kreatif. Lalu yang keempat, apa hubungan ekonomi kreatif dengan industri kreatif? Ada yang bisa jawab? Hubungan ekonomi kreatif dengan industri kreatif adalah merupakan bagian dari ekonomi kreatif, menghasilkan produksi yang membutuhkan kreativitas yang memiliki nilai budaya. Ya, tepuk tangan untuk saya bagikan melalui LKPD. Silakan membentuk kelompoknya. Bapak akan membagikan LKPD-nya ini per kelompok supaya kamu bisa kerjakan tugas-tugas yang ada di dalam. Oke? Ini kelompok 1. Kelompok 3. Silakan kerja tugasnya. Kalau ada yang tidak dipahami silakan bertanya. Semua anggota kelompok supaya aktif dalam mengerjakan tugas itu karena saya akan memberikan penilaian dari keaktifan kelompoknya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Ini Pak. Oke. Mana? Ya, silakan. Iya Pak. Diskusinya. Satu orang perwakilan kelompok. Kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Animasi terbaik yang dihasilkan dari industri kreatif. Yang kedua, pertunjukan pakaian hasil kreativitas daerah. Gambar kertas merupakan hasil kerajinan tangan daerah. Nomor 2, dari gambar di atas, manakah yang termasuk kegiatan yang mendukung kegiatan ekonomi kreatif? Adalah gambar 2 dan gambar 4. Kemudian gambar-gambar di atas termasuk bidang-bidang ekonomi kreatif apa saja? Yang pertama, fashion. Yang kedua, pasaran barang. Setelah kelompok 1 mempresentasikan kelompoknya, mungkin ada pertanyaan, silakan. Ada yang mau menanggapi? Silakan. Berdiri. Mengapa gambar depan termasuk hasil kerajinan tangan? Karena barang tersebut dihasilkan secara tradisional. Oke, masih ada lagi? Saya Pak. Silakan. Gambar mana yang termasuk dalam sektor? Gambar yang termasuk dalam sektor desain adalah gambar 3, yaitu hasil akhir. Silakan. Baik, Bapak akan membagikan soal-soal supaya anak sekalian kerjakan. Waktu pengerjaannya itu 20 menit. Oke, saya akan bagi soalnya. Masing-masing dikerjakan. Saya mengerjakan soal-soalnya. Silakan dikumpul. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada apa? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ada? Saya Pak. Oh ya, silakan. Konsep ekonomi kreatif adalah sebuah konsep ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan gagasan dari SDM sebagai faktor produksi
yang utama dan didukung oleh keberadaan industri kreatif. Supaya meningkatkan ekonomi kreatif. 1. Menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif. Tepuk tangan untuk baik anak-anak sekalian. Bagaimana pelajaran kita pada pagi hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Untuk pertemuan minggu depan yaitu tentang pusat-pusat unggulan ekonomi. Kita siap doa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak sekalian, dengan demikian pelajaran kita hari ini telah selesai. Terima kasih dan